Oke, kembali lagi bersama Anti Lemah Podcast. Bicara tentang edukasi, inspirasi. Kali ini tamunya spesial, sudah tersortir. Kalau nggak anti lemah, nggak bakal kita ngobrol. Ini samping gue ada, perkenalan langsung deh, namanya siapa? Hendra Lesmana, AKHL, EKE EKE HL, HL. nama panggungnya HL. Nama panggung HL. Kenapa HL? Inisial, soalnya nama saya pasaran kan, nama saya itu Hendra Lesmana. HL itu adalah inisial H dan L. H dan L, jadi pakai bahasa Indonesia ya, Iya. HL ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga, dan mungkin yang udah tahu, it's okay, nggak apa-apa. Hendra ini seorang fotografer di genre Wedding, dunia pernikahan ya. dunia pernikahan. Yang menikahkan apa yang motret nih? Yang motret. Oh, kirain yang menikahkan ya. Jangan. Itu Bukan penghulu itu. Oh iya. Ngerinya punya side job jadi penghulu kan repot kan. Udah berapa lama Ndra? Di dunia pernikahan ini? Di dunia pernikahan wedding, fotografi pernikahan ini sudah dari 2010. 2010, udah lumayan ya. Lumayan. Keren. Punya brand, namanya brandnya apa? Cheese and Click namanya. Coba gedean lagi suaranya. Cheese and Click. Nah, karena Cheese and Click itu kalau orang Indonesia denger suka-suka ini. Cheese and Click fotografi namanya. Cheese and Click, berarti ada hubungan sama cheese. Ada. Jadi sebenarnya filosofi Cheese and Click itu kenapa namanya Cheese and Click? Mungkin orang bilang, oh cheesy banget sih namanya Cheese and Click gitu ya. Filosofi gini, kebanyakan tuh klien tuh datang ke kita kan, oh kita nggak bisa foto nih, kita nggak jago di foto nih, kita nggak fotogenik lah. Itu mungkin dari 20 klien, 21 ngomong kayak gitu. Bener. Jadi semua rata-rata kayak gitu. Nah saya bilang gak usah khawatir gitu loh, pokoknya kamu cuma cukup senyum, kita yang bikin bagus. Oke. Oh, jadi filosofinya gitu. Jadi kamu Senyum aja. prepare aja diri kamu sendiri. Nanti sisanya serahkan ke kita. Kita yang bikin bagus. Keren. Filosofi. Jadi memang sebuah brand tuh harus ada filosofi karena akan ada seseorang yang akan bertanya kenapa dinamakan seperti itu kan? Iya. Keren banget. Awal mulanya berdiri sendiri atau bareng teman? Pertama sendiri. Di 2010 tuh sendiri ya. Iseng-iseng lah namanya. Kita waktu itu fotografer kan. Berawal mula dari kita foto-foto apalah semua kita foto ya, landscape segala macam semua kita Semua foto. hal difoto ya. Nah, terakhir terus berujung pada bosan ya kan, terus pengen coba-coba something yang plus kan harga-harga lensa mahal waktu itu ya. Iya, bukan main. Sampai sekarang juga masih mahal sih. Cuman kita berasa kayaknya kalau kita cuma beli tapi tidak kita manfaatkan tuh rasanya sayang. Akhirnya ya, coba apa yang disuka. Nah kebetulan coba-cobalah waktu itu di 2010 masuk ke wedding. Ternyata lumayan tertarik nih, kayaknya lumayan seru juga gitu. Ada ketika kita foto hasilnya tuh jadi gini. Dulu kan waktu kita foto hunting, model, apalah segala macam gitu kan, kita upload nih foto. Semua komen kan, suhu, hebat apa Suhu gitu. badan ya. Gitulah kayak gitu-gitu kan. Cuman kan kita bisa berasa ya, itu kan karena kita semua temenan. Betul. Jadi Tidak subjektif juga ya. Iya, jadi karena gitu yang ya. komen teman sendiri. Yang komen kan teman sendiri semua ya, pasti kan kita suhu gitu kan ya. Cuman di wedding ini ketika pertama kali, walaupun waktu itu masih weddingan ya, Makassar dalam arti priwet lah waktu itu. Iya. Fotoin teman gitu kan, fotoin orang yang kita kenal. Ketika saya kasih hasilnya itu beda gitu rasa, ngeliatin mereka ketawa-ketawa ngeliat hasilnya, ngeliatin mereka kayak bercanda gurau, terus kayak happy ya, itu tuh sesuatu yang kayak kalau saya bilang tuh kayak energi positif yang balik ke kita. Bener. Gitu. Dan menurut gue itu adalah goalsnya dari fotografer. Iya. Bikin orang happy dengan apa yang kita perbuat kan. Iya. Tentunya itu, karena apalagi dari sudut pandang ya bener buat teman kita, orang lain, apalagi orang yang membayar. Jadi tulus gitu loh. Bener. Tulus. Tulus dan jujur ya. Ya. Jangan tulus yang itu, beda ntar panjang. Itu nyanyi Oke. nanti. Iya. Gila, keren banget. Jadi udah lama juga di dunia pernikahan ini bikin brand. Sekarang masih sendiri apa udah punya tim? Sejak 2013 itu kita sudah bikin tim. Oke. 2013 itu udah ada tim. Ya dari situ sampai sekarang lah. Ya timnya berubah terus komposisinya sampai sekarang. Pastilah itu ya untuk mencari yang klik ya. Kan namanya desain klik. Harusnya klik ya dalamnya. Bener ya. juga. Betul. Waduh keren banget.
Gue akan nanya-nanya lebih dalam lagi, cuman ini kita lagi di lokasi yang keren banget nih, pilihannya dari HL nih, ya. Iya. Jadi kita lanjut lagi sebentar, karena apa? Waktunya makan siang. Ini ada bebek kari nih. Wah, ini juara ini. Yes. Mie Mantap. bebek kari. Mie bebek kari, saya akan nyobain, abis itu kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Dalam apa, sedalam apa, nggak ada yang tahu bro. Menurut lo definisi fotografi pernikahan itu apa sih? Bagi seorang Hendra Lesmana nih, HR. Definisi fotografi pernikahan ya. Luas nih, tapi kalau buat saya kalau saya persingkat mungkin kayak gini ya. Kita adalah orang yang di hire sama klien ini untuk mengcapture foto yang kita bisa apa ya? Supaya kita bisa bercerita melalui foto-foto kita. Jadi kayak storyteller. Iya. Gitu, storyteller tapi melalui foto-foto kita. Gimana cara kita merangkai keseharian dari pagi sampai malam selesai pernikahan itu menjadi satu kisah yang bagus gitu loh. Kisah yang memorable buat klien tersebut gitu loh. Dan di luar itu pun ya kita juga sebagai helper gitu loh, apapun itu kita juga sebagai temennya. Karena gini, sebagai wedding photographer itu kita adalah orang yang keseharian yang dari pertama kali kita adalah salah satu vendor yang datang paling pagi dan pulang paling malam. Dalam ya. Betul. Jadi Photographer tuh ya. makanya kalau saya pribadi sebisa mungkin saya kenal klien saya. Saya juga saya yakin deh klien saya pun sama. Dia juga nggak nyaman dibuntutin terus harian sama orang yang dia nggak kenal. Benar. Saya juga nggak nyaman buntutin orang yang keseharian saya nggak kenal. Yang seharian saya buntutin itu tapi saya nggak kenal sama orang ini. Minimal walaupun saya nggak sampai kenal banget, saya harus tahu dia ini siapa. Intinya mencoba untuk mengenal mereka ya. Pasti harus itu, kalau buat saya harus. Ya. Mood kerja juga enak ya. Betul, sama-sama enak, sama-sama nyaman. Ya intinya kan nyaman, ya kan. Enggak, itu kan dalam dunia pernikahan klien lu kebanyakan kan orang-orang awam ya. Ya. Awam dalam arti yang kadang-kadang suka pasrah nih kalau nggak diatur sama Betul, fotografer. betul. Kendala lu pernah nggak ya ngalamin susah banget diatur gitu? Ada, pasti pernah. Semua fotografer pasti pernah ngalamin, terutama yang berurusan dengan dealing sama orang biasa, ya, yang bukan orang di dunia modeling atau apa ya. Kalau mereka itu kan untuk post apa gitu gampang. Kalau ini kan kadang kayak yang aku pernah alamin, dia klien saya ini orangnya gampang terdistract gitu loh. Jadi ada suara dikit dia langsung nengok, ada suara dikit dia nengok gitu, kayak gitu. Jadi kurang fokus. Memang karakternya seperti itu. Jadi kita yang berusaha adjust lah. Kita memang karakternya seperti itu ya. Memang nggak bisa dirubah. Saya sempat minta tolong dia untuk fokus apa segala macam, tapi tetap nggak bisa. Ya udah, kita yang siap-siap lah. Kita yang adjust situasinya gitu loh. Oke, jadi banyak banget yang harus diperbuat ya untuk membuat suasana jadi. Betul. Oke, boleh dilihat masih muter nggak? Oke, enggak lanjut lagi. Ketemu orang yang kayak tadi itu kan termasuk bisa dibilang grogi ya. Grogi tuh jadi nggak fokus ya. Salah satu cara lo tercepat untuk ngatasin itu gimana? Apakah lo ngobrol, mencoba meyakini, atau lo mempunyai sebuah dalam arti aku mau motret kayak begini deh, karena ini orang grogian. Iya, kalau misalnya yang pengalaman aku pribadi itu karena orang yang nggak bisa fokus, susah fokus ya. Betul. Kitanya yang berusaha supaya lebih antisipatif. Antisipasi kita harus lebih tinggi. Misalnya contoh ketika mata dia, misalnya kita mau dia exact di dalam pose tertentu gitu ya. Nah, kadang ketika kita atur nih, dia sudah di pose yang kita mau, terus tiba-tiba dia terdistract gitu. Nah, itu paling ya kita harus tahu, oh dia karena ya mungkin kalau klien lain dia bisa kayak 1 menit tidak bergerak gitu ya. Klien ini 2 detik, ya udah dalam 2 detik itu kita harus cepat gitu loh. Jadi
Ya lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya belum bisa, tapi kalau masih bisa dibicarakan apa ya, coba kita sharing dulu biar santai, biar kenal. Mungkin begini, jadi fotografer harus memahami karakter kliennya nih. Pasti. Dan fotografer yang harus benar-benar mengambil momen sebaik kliennya bisa seperti apa ya. Karena kita nggak bisa maksain mereka untuk Bener. yang apa yang lu mau dong. Bener. Pernah lu maksain itu? Nggak pernah. Jangan lah ya. Kalau klien udah nggak suka, saya nggak maksain gitu. Betul. Karena gini lah, kita kan fotografer bekerja bukan dengan robot. Ya kita dengan sama-sama orang ya. Jadi kita harus punya ilmu manusia juga. Jangan punya ilmu foto aja, ilmu manusia kita harus punya juga. Komunikasi, pengertian, dan saling toleransi. Betul. Penting tuh. Jadi ada hal-hal ketika kita motret orang, kita harus punya hal seperti itu biar motretnya lebih enak berjalan ya. Betul. Terus ada nggak nih ketika lu lagi motret begini, ya ini sih gambaran aja, maksudnya lu udah mencoba berapa kali ini harus sama diatur, akhirnya lu mengambil apa? Langkah apa nih? Lu udah komunikasi, lu udah coba hal ini atau pernah nggak? Kalau nggak pernah sih nggak apa-apa, tapi pernah nggak lo? Ini orang susah banget sih. Pernah, ya hasil akhirnya kita ambil apa adanya. Apa adanya, tapi dengan biasanya contoh lah, belum lama ini nih kemarin gitu ya, ada lagi di wedding gitu ya, kan keluarga besar gitu. Jadi ada foto grup nih, simple lah, cuma foto grup doang gitu. Tapi ada beberapa part of family yang agak sulit untuk diatur gitu, kita arrange apa gitu. Akhirnya ya tapi kan saya sebagai fotografer, saya punya tanggung jawab untuk bikin fotonya bagus dan rapi. Karena hasil akhir akan menentukan diri lu kan? Betul. Nah, tapi karena kondisi di panggung gitu waktu itu kliennya sendiri lihat sendiri, tidak mau diatur, saya kembali lagi ke kliennya, ke klien saya gitu. Saya bilang ini nggak apa-apa ya, misalnya nggak rata atau nggak bentuknya nggak bagus gitu. Ya nggak apa-apa kok, ya udah saya foto. Jadi ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, cuman situasional tidak mendukung, klien tahu, ya go ahead. Go ahead, karena memang nggak bisa diatur dan show juga nanti hasil akhir tidak ada sebuah tanda tanya. Ya. Kenapa nggak begini sih, nggak usaha? Nggak bisa, ya. Yang penting adalah lu usaha dulu. Betul. Tapi kalau usaha mentok, lu tanya kliennya gimana nih, iya nggak? Iya. Karena pada intinya klien nanya dong. Betul. Lu ketika nanya klien, nanya netizen. Nanya klien dong. Keren. Yang bayar kan klien, nanya klien dong. Tanggung jawab kita ke klien. Benar-benar penting banget. Dan ada nggak sih yang selalu kalau lo foto pre-wed atau apa, Mas jangan kelihatan gemuk ya? Ada, semua Lu itu. jawabnya gimana? Bahkan cewek yang langsing pun ngomongnya kayak gitu. Benerin lo. Iya, Ini klien lagi nyindir gue sebenarnya nih. sama kita mas. Iya, ini lagi nyindir gue. Tapi nggak apa. Tapi ya bahkan namanya wanita ya, mungkin mereka udah lahir seperti itu kali. Sorry ya para wanita. Cuman gini, ya sepengalaman saya nih 12 tahun saya moto, mau yang montok sampai yang langsing, semuanya insecure. Bahkan gini, bahkan kadang yang langsing itu lebih insecure daripada yang montok. Benar. Gitu. Karena kalau yang montok mungkin mereka udah merasa memang gua apa adanya. Gue udah kayak gini gitu. Tapi kalau yang langsing mereka kayak selalu menjaga dan mereka ada sedikit salah mereka insecure gitu. Terus jawaban apa yang lo kasih dia? Mas, dan kelihatan gemuk kayak gue di foto. Apa jawabannya? Oke, nggak apa-apa, aman gitu. Ya intinya oke, tenang aja. Lu coba untuk memuji dia gitu. Enggak kok nggak gemuk gitu. Ya pasti ada. Kita biasa lah, kita speak kita bilang maksudnya. Speak tuh. Nah, kita speak apanya sih yang gemuk kayak begini gitu, kayak gitu-gitulah. Cuman mencoba menyenangkan ya. Mencoba menyenangkan. Cuman ya intinya kalau ketemu klien kayak gitu, ya kalau dia request apa, kalau dia merasa kegemukan di apanya ya udah ikutin gitu loh. Benar-benar. Diikutin aja gitu. Ya dari pengalaman motret orang juga ya, kadang-kadang selalu ditanyain itu Mas, jangan kelihatan gemuk ya. Nah, setiap fotografer punya jawaban. Ada yang bilang tenang aja nanti diedit gue kurusin. Bisa. Ada yang tadi mencoba menyenangkan, memberikan kepercayaan diri kan. Tapi itu masing-masing fotografer harus punya sebuah jawaban yang enak buat klien kan. Terus udah nih ngomongin kayak gitu. Seberapa penting skin tone, warna kulit pada saat lo motret? Nah ini karena gue udah ngamati foto-foto lo, hampir semua kayaknya gue melihat emang lo mikirin juga tuh skin tone.
Walaupun gaya lo aneh-aneh ya. Ya, Bener skin kan? tone, ya intinya setiap fotografer punya favorit masing-masing lah, skin tone-nya mau seperti apa. Kalau tone-toneku kan agak kontras ya, Iya. strong, bold, kontras gitu. Itu yang Banget sih kalau itu yang aku suka gitu loh. Cuman jadi kalau masalah, tapi kan sekarang kayak gitu-gitu gampang ya. Aku pun tinggal pakai preset. Kayak kemarin di workshop soalnya pun aku kasih lihat. Mereka rata-rata yang dari workshop tuh mereka nggak nyangka aku ngedit segampang itu gitu loh. karena ada sebuah cara. Betul, Gak usah betul. jelasin biar bisa ikut workshop dia. Betul. Karena gue nggak mau ngebahas masalah kayak gituan. Cuman aja adalah tadi gue sedikit menarik adalah berarti lo mempertahankan ciri khas lo kan. Penting nggak sih sebuah ciri khas bagi fotografer? Penting dong, penting. Walaupun gini ya, kita jadi fotografer ini kayak aku pribadi idealis tapi nggak 100% idealis. Jadi gini, kayak misal skin tone. Klien ini rata-rata suka fotoku gitu ya, suka fotoku. Tapi mereka bilang mereka juga suka foto yang soft, gitu. Misalnya tone yang soft kayak gitu, mereka juga suka. Sementara fotoku bold semua yang aku upload. Aku bilang intinya aku bilang sama mereka nggak masalah gitu loh. Maksudnya intinya nanti setelah post processing hasil output buat mereka, kalau mau dibikin soft semua juga saya nggak masalah. Iya. Tapi yang buat saya pribadi, yang buat saya presentasi, yang buat saya portfolio saya, itu saya edit dengan cara saya. Bener. Gitu. Ini gue suka banget. Kenapa? Kita boleh idealis pada situasi tertentu. Betul. Buat portfolio ya kita buat dengan Apa yang kita suka, karena kan Iya, kita ciri mau khas kita ya. kita mau jual diri kita kan. Nah, tapi kalau ada kebutuhan klien yang minta seperti itu kita lakukan. Nah, kalau di situ kita tetap idealis, menurut saya kurang tepat. Jadi buat kalian ini mesti bener nih yang lagi senang-senangnya di dunia industri. Biasa cinta mula-mula tuh ya. Iya. Cinta mula-mula yang fotografi kan mereka kayaknya semuanya idealis banget. Nah, itu hati-hati. Iya. Saya narik gambaran adalah ya idealis boleh, tapi kalau bicara cuan singkirkan dulu sebentar. Betul. Iya kan? Betul. Cuan apa enggak? Balik lagi ke tujuan awal kita mau foto, bikin klien happy. Iya. Tujuan awal kita supaya kliennya happy. Gitu. Klien happy. Iya. Itu penting banget. Karena kalau dia sudah happy di negara kita nih, lo setuju nggak? Dari referensi mulut ke mulut itu Oh iya, lebih top. betul. Bener ya? Betul. Ini kayak Cisengklik nih ya. 60% yang berjalan ini adalah word of mouth. Oke. Dari awal tahun 2010 berjalan itu sampai sekarang yang berjalan 60% klien kita yang berjalan ini adalah word of mouth. Iya, itu kan. Gitu. Karena di karakter kita mulut itu tajam. Betul. Tajamnya kalau positif, keuntungan ada di kita, benar. Betul. Makanya yang tadi Anda lakukan adalah tadi memaksimalkan apa yang lakukan buat klien kan. Setuju kan? Pre-wedding paling jauh kemana Anda? New York paling jauh. New York. Kalau dari Indonesia New York paling jauh. Kapan sana ajak ya? Gue pengen banget. Boleh. Kalian ketemu pre-wed lagi. Post wed. Post-wed. Gak apa-apa pre-wed. Nggak bercanda. Tolong itu nanti diklik nih. New York ya? New York paling jauh. Kalau Yang dari milih itu klien atau diri lo yang kita ke New York? kliennya orang sana kebetulan. Wih, gila. Kliennya orang sana. Jadi waktu itu kan aku lagi di kliennya ini kayak dia mamanya orang Indonesia yang udah tinggal di sana, gitu loh. Jadi mereka ini orang Washington. Jadi waktu itu mereka datang ke Indonesia, minta saya fotoin. Terus mereka cocok. Mereka akhirnya decide untuk bawa saya ke weddingnya mereka di Amerika. Cocok, inget lo, dan kebetulan lokasi di sana. Iya, jadi dibawalah saya ke sana. Seneng nggak kayak gitu? Oh seneng dong. Terus harganya harga Indonesia apa harga sana? Harga Indonesia. Harga Indonesia tapi plus, ya ada plus-plusnya lah. Karena kan semua ada matematikanya. Jadi bukan hanya pijat yang ada plus-plusnya, Betul. juga ada plus-plusnya. Iya. Keren banget loh dia sampai ke New York. Kalian sampai mana? Paling Cibodas. Ya. Nggak. Tapi ini memberikan sebuah, kalau lo udah cocok ya kan, gila enak banget. Lo akan dapatkan keuntungan, apalagi di dunia pernikahan kan. Enak ya, lo langsung ngomong sama
personal kan. Iya. Lain halnya kalau lu sama korporasi apa udah Oh iya ada beda, layer-layeran total yang banyak. beda, total yang beda. Jadi keuntungannya keren banget. Nah, kalau prewedding yang paling sering di lokasi mana? Maksudnya, klien sini lagi nih, klien sini lagi mintanya. Bali. Mana? Bali. Bali masih number one ya. Iya, Bali. Sekarang loh. Itu Bali itu Tamblingan kayaknya, saya paling sering. itu ya. Danau Tamblingan. Itu kayak 50 kali lebih kayak saya ke sana. Nah, kalau di lokasi kayak gitu gue pengen tahu sih, maksudnya kita bayar lokasi tuh bayar nggak sih buat prewedding? Bayar. Kalau di nggak gini, tergantung di mana. Kalau di Indonesia, tempat-tempat yang favorit itu rata-rata udah bayar. Udah pasti mereka tahu juga ya. Iya, manfaatnya. iya, rata-rata. Tapi kalau tempat-tempat yang nggak favorit, kayak misalnya kemarin saya pergi ke yang di Jawa Timur, Lumajang apa namanya? Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Tumpak Sewu Waterfall. Itu kan viral juga tuh sempat, tapi kan viralnya di dunia traveling. Iya, sama drone gitu. Iya, yang ada air terjun terus ada gunung itunya. Nah, saya prewedding ke sana tuh dan memang bagus sekali dan karena masih jarang yang prewedding di sana karena satu dan lain hal aksesnya dan lain-lain, jarang tuh orang yang ke sana. Nah, kebetulan klien saya adventure gitu. Jadi dia mau itu free. Itu keren Tempat sebagus itu free. ya. Karena bagi gua sebenarnya salah satu yang menunjang pariwisata nih foto prewedding loh. Iya, Dengan lokasi-lokasi Betul. yang lo pilih. betul. Karena gini, kita ya sebenarnya prewedding itu ya kita kalau selain kewajiban tujuan kita memoto ya kan sebenarnya kita traveling juga. Kita makan juga, kita butuh hotel juga, kita Iya. sambil ke daerah itu kita pasti beli oleh-oleh Ya, juga. berarti sama aja kalau kayak Sama kita rekreasi, cuman bedanya ada pekerjaan Iya. di balik itu. Sama aja. Keren banget, makanya Sama aja. sebaiknya kalau yang dengerin orang-orang pariwisata, bantu lah ini fotografer yang prewedding. Maksudnya, Dibantu jangan dihambat. maksud gue dibantu dalam arti gini loh, pengurusan izin lokasi. Betul, dibikin Jangan gampang. pertanyaannya, Mas, motret ya, udah ada izin belum? Ya. Itu gua agak gimana ya kayaknya. Ya. Karena yang udah pernah merasakan motret di luar negeri kayaknya nggak ada. Jarang. Kalau di luar negeri, Jarang banget ya. gini, kalau di luar negeri itu jelas. Bener. Kalau udah ngomongnya public space itu free. Iya bener. Kecuali tempat-tempat yang privacy. Museum Iya, atau apa, ya itu harus tahu diri. harus ya, tahu motret. diri. Ya, tapi kalau udah ngomongnya public space itu free. Nah, public space kalau di Indonesia ini kan tempat-tempat wisata itu sebenarnya public space kan. Maksud gue ya mungkin ke depan bisa didukung fotografer berat. Oke lah bayar, tapi ada harga-harga yang masuk akal lah. Logis buat pre-wed. Kasiannya kan kalau yang job pre-wednya ya harganya pas-pasan, Ya. ada budget itu lagi fotografer kasihan. Ya, ya kadang kan kita sebagai fotografer sedih ya. Misalnya contoh, misalnya kita misalnya lah, kita dibayar 10 juta gitu ya. Kita dibayar 10 juta. Lalu kita mau prewed di Bali pakai bot gitu ya. Ya. Sewa botnya aja udah 5 juta. Nggak masuk akal ya. Jadi kan kadang kita mikir kita kerja 2-3 hari. Ini bot cuma 1 jam. Iya. Kayaknya kan Benar. gimana gitu kan gitu. Jadi selain itu lo harus tadi tuh bisa komunikasi sama klien, motretnya bener. Satu lagi lo harus bisa ngatur tentang keuangan ya. Kalau saya pribadi pengalaman yang bikin sedih tuh gini, bukan sedih gimana sih? Ya saya waktu itu bareng tim saya Andre, saya ketawa-ketawa aja gitu. Gila ya Andre gitu kan saya bilang. Ada klien waktu itu harga saya masih belum terlalu mahal lah. Nanti kita akan ngomongin harga. Ya, belum terlalu mahal waktu itu karena masih awal-awal banget di 2014 kalau nggak salah. Jadi saya buka open trip ke Singapura, itu pun harga masih di bawah 15 waktu itu. Dan kliennya bawa 3 gaun. 3 gaun itu per gaunnya harganya 9 juta sewanya. Wah, hanya untuk sewa gaun kali 3. Dan kita, wah Dre, kita jadi desainer aja yuk Dre. Itu hal-hal yang kadang-kadang Ya. ya tadi kan gue bilang itu Ya. lah. Ya, kayak gitulah. Kayak ini tapi kita jadiin joke lah. Cuman kan kita lihat komparasi harganya, ya berarti kan sebenarnya kan marketnya ada orang yang mau beli baju semahal itu gitu. Sewa loh bukan beli. Sewa tuh bisa dibilang mahal gitu. Mahal 9 juta satu gaun. 2014. Di saat itu lagi kan. Iya. Berasa ya. Sedangkan apa yang kita lakukan kalah sama gaun berarti ya. Value ya. Berarti Ya pada saat itu iya, makanya saya waktu itu bercanda sama Andre, Dre, kita jadi desainer aja yuk Dre. Untung Nggak akhirnya nggak bercanda. jadi desainer. Nggak jadi desainer ya. Coba kalau jadi desainer lo. Kita nggak akan ketemu di acara Ya. ini kalau jadi desainer obrolan
Bagaimana sih cara lu? Tapi nggak usah dibuka dapur lu, jangan. Nanti saingan makin banyak. Nggak, dibuka juga nggak apa-apa. Jangan. Pasti akan ada sih. Nggak. Susah ditiru. Susah ditiru. Sombong. Nggak. Ini kan lu udah fearless berapa kali ya? Iya. Award winning nih. Winning award apa award winning sih? Award winning. Award winning. Nggak, gue ngetes dia gitu. Fearless berapa kali, dan gue sih memang karena kita beda genre, tapi gue salut sama orang-orang yang berprestasi, apalagi itu kancah internasional ya. Gue salut banget, makanya dia gue kasih kaos udah lama banget. Wah, ini nih. Terus ada lagi yang baru. Kayaknya yang lama. Versi terbaru, anti lemah-lemah Iya, pertama club. kali lo pakai kaos ini. Karena apa? Karena gue merasa bangga kita bisa di dunia internasional ya, Indra ya. Ya, Ketika orang luar itu bisa apresiasi ke lu, itu kita bangga loh. betul. Nah, sekarang gimana sih cara lu, kiat lu mempertahankan hal tadi? Karena kan lu bukan sekali dua kali, tapi lu tertulis. Apa ya? Kalau pengalaman pribadi sih karena memang saya ini orangnya target oriented. Maksudnya gini, kayak misalnya dulu saya waktu zamannya sebelum merit nih ya, saya kan nge-gym tuh, ya nge-gym gila-gilaan. Bisa tiap hari nge-gym karena saya punya target. Saya waktu itu pengen ikutan kontes binaraga kayak misalnya sempet lah kayak gitu-gitu. Lu tahu nggak tuh? Ini cuman sini ceritanya. Nggak sampai jadi binaraga, kayak waktu itu ada majalah Men's Health ya kalau nggak salah ya. Bener. Kan ada Men's Health be our cover. Iya. Nah waktu itu target pengen ikutan kontesnya itu, makanya nge-gym sampai. Nah tapi once, Cocok nggak di kita nanti? wah, nah waktu itu pas udah mau menikah juga kan, terus tiba-tiba istri bilang jangan. Bener. Calon istri waktu itu bilang ya udahlah nggak usah ikut kayak Bener gitu-gitu. ngomong gitu dia. Ya akhirnya ketika sudah tidak ada target, kayak udah bingung mau. Terus gue nge-gym nih tiap hari kayak gini mau ngapain ya? Tujuannya apa ya? Sehat. Ya sehat oke, tapi nggak harus sampai ke orang gila gini gymnya gitu. Iya. Nah kayak gitulah. Dan kalau terus kayak misalnya sekarang di bidang foto nih, Iya. ada yang tanya juga kenapa kok udah 12 tahun gini nggak bosan-bosan? Pernah bosan nggak? Aku bilang nggak pernah bosan gitu. Aku bosan kalau aku fotonya sama terus. Betul. Nah tapi dengan adanya Fearless ini bikin aku gini, karena Fearless ini kan kayak kumpulan fotografer gila seluruh dunia ya. Yang suka out of the box ya. Nah, jadi inspirasi itu tidak ada batas. Jadi setiap kali ada Fearless Award, itu tuh selalu ada kayak mind blowing gitu loh. Bener. Ini kok orang bisa foto kayak gini, ini orang kok bisa kayak gini, hasil kok bisa kepikiran kayak gini. Jadi setiap kali kayak gitu tuh makanya kita selalu punya target. Wah, gue juga harus bisa, gue juga. Jadi targetnya tuh nggak pernah habis gitu loh. Ya, jadi terpacu dengan apa yang lo lihat. Betul. Dan dari beberapa kontes wedding internasional yang saya ikutin, kan ada beberapa yang lain. Yang lain itu saya udah achieve. Misalnya ada satu tuh saya udah dapat nomor satunya. Saya udah jadi nomor satunya. Lalu saya bingung, terus saya ngapain di sana lagi gitu loh. Betul. Jadi kayak karena udah nggak ada target yang mau dicapai lagi, saya udah kayak berkurang nih niatnya. Nah, di Fearless ini saya nggak pernah juara. Normal sih. Betul. Di Fearless ini kan ada satu namanya Fearless Photographer of the Year. Iya. Nah, saya tuh paling tinggi waktu itu ketiga. Ketiga. Hebat lo. Ketiga. Nah, jadi tapi target saya sebenarnya saya pengen nomor satunya. Sekali aja saya bisa nomor satu, tapi kan ya satu dan lain hal itu mungkin sedikit agak pesimis, tapi ya udah nggak apa-apa, saya jalanin aja. Tapi kayak karena target ini makanya saya terus tetap bisa di sana. Yuk, bareng sama gue doain biar nomor satu. Amin. Berarti ada hal yang bikin lo seperti itu karena terpacu dengan apa yang lo lihat. Iya, saya orangnya kayak gitu. Target oriented. Kalau masih ada targetnya saya bisa lanjut terus. Oke. Pre-wedding. Kan sekarang bisa dibilang pre-wedding ini kan batasan harga nggak ada ya? Jasa. Nggak ada. Namanya kita jasa kan nggak ada patokan harganya. Lu pernah dibayar paling murah berapa? Paling rendah? Free. For free. Free pernah. Untuk siapa? Ada suatu alasan lo nggak? Ada. Jadi pada awal mulanya adalah kenapa bisa free adalah gini. Tahu kok Aco? Waco. Iya. Kenal nggak? Golden Eagle. Jadi awal saya waktu mau mulai usaha fotografi di wedding fotografi ini, saya ketemu sama dia. Dia bilang Arterik Bayoran, berarti ke sana? di studionya dia. Iya, studionya Arterik Bayoran. Dia bilang sama saya waktu mau beli Golden Eagle, terus dia nasihatin saya. Dia kan dosen katanya ya.
Dia bilang dia selalu nasihatin murid-muridnya dia kalau dia bilang setiap muridnya yang mau nentuin harga jangan jual dia nggak pernah bilang sama murid itu jual murah dulu aja dulu, nggak pernah. Jual gratis dulu. Dia bilang, intinya kasih free dulu, kamu kumpulin portfolio kamu sampai kuat, baru kamu pasang harga yang kamu mau. Nah, itulah yang saya lakukan. Betul. Jadi waktu itu awal-awal saya mulai foto itu, saya kasih free dulu. Tanpa orang tahu bahwa itu free. Itu sih sebenarnya saya setuju ya. Cuman yang kayak kemarin saya sempat bahas adalah kalau lo ngasih free jadi keterusan. Jangan keterusan. Harus ada sebuah Oh iya, jangan. Dan ini cukup segini. Iya, kalau nggak ntar kita pulang bawa hikmah doang ya nggak? Jangan. Mau trade terus, pulang Iya, jangan. Jangan. Repot ditanya di rumah. Ada batasnya. Sampai di titik tertentu kita rasa portfolio kita cukup, kita pasang harga yang kita mau. Saya waktu itu start di 10 juta. Start di 10 juta. Lumayan berani loh. Lumayan berani. Orang portfolio cuma 3. Lumayan berani. Ini patut dicontoh keberanian. Iya. Hal itu harus ya. Kalau nggak ketemu Ko Aco waktu itu, mungkin saya akan start di 5 juta. 5 nih ya. Iya. Kebanyakan pemain-pemain itu start di situ. Kalau nggak ketemu Ko Aco, saya akan start. End up-nya ditawar jadi 2 juta, 3 juta. Iya. Ya kan? Itu Iya. selalu gue bilang, kenapa sih nggak coba berani aja gitu. Tapi dengan 10 juta, berarti lo akan memberikan sebuah ekspektasi klien ya 10 jutaan gitu outputnya. Benar? Betul. Dan bahkan ada fotografer senior yang di wedding yang udah senior, vendor-vendor senior yang harganya di bawah saya waktu itu. Iya. Dan saya ketemu, maksudnya ada klien yang bilang, kok si A ini lebih lama harganya cuma segini, kamu kok baru harga ada segini gitu. Berarti lu sempat juga jadi korban perbandingan. Sempet. Awal-awal kan semua fotografer baru pasti lo kan dibandingkan dengan siapa ya. Tapi cuek aja lo ya. Cuek. Keren banget tuh. Maka yang suka dibanding-bandingin udah nggak usah marah, emang udah dunianya kan gitu kan. Iya. Terus lo sering nggak sih di ghosting sama klien, nanya price list? Sering. Sampai sekarang banyak tuh penggemar yang sering banget. Kalau ghosting itu mah udah dianggap hal biasa gitu. Pokoknya kayak sampai detik ini nih ya, tiap hari di handphone saya tuh orang nanya price list. Setiap hari. Ini ngomongin price list, nah itu jelas ya. Setiap hari. Hendra aja sering di ghosting. Kalau kalian di ghosting udah lumrah, anggap aja hiburan. Setiap hari. Pernah nggak sih ngomongin price list nih? Lu pernah ngetahuin tiba-tiba yang nanya price list lu lawan lu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Nggak mau tahu juga. Karena gini, kalau dia mau ngecek harga pun nggak apa-apa. Maksudnya gini, dia mau diem-diem, mau terus serang, atau mau di rahasia-rahasian, saya nggak masalah. Mau tanya price pun saya akan buka, karena nggak ada yang perlu disembunyikan gitu loh. Karena sebenarnya price list itu kan umum ya. Iya. Yang mesti disembunyikan adalah cara lu mendapatkan klien. Betul. Nah, kenapa saya nggak post di website atau di mana? Karena saya pengen tahu seberapa banyak traffic yang nanya. Betul. Kalau saya cuma post di IG saya atau post di mana, saya nggak tahu traffic yang nanya berapa banyak. Betul. Gitu loh. Jadi lu punya cara tersendiri ya? Ya. Jadi di ghosting udah biasa, dibandingin udah biasa. Dan yang tadi lu nggak mau tahu siapa yang nanya prices ya? Nggak masalah. Mau kompetitor, mau temen, saya kalau nanya pasti saya kasih tahu. Startnya tadi udah 10 juta di awal. Sekarang udah berapa, Ndra? Paket lo? Nggak. Kan kita adjust terus nih. Paket kalau dulu kan 10 juta tuh kayak misalnya udah termasuk, 10 juta dulu wedding. Kalau sekarang di wedding sekitar di foto video di 48. Iya, paketan segitulah Iya. ya. Tapi menurut gue memang kita harus belajar. Bener nggak sih? Fotografer juga harus mempelajari sebuah paket yang dia punya ya. Cuma kan kita adjust nih. Contoh gini, saya sempat di titik sampai di 60 waktu itu ya. Foto video di 60. Cuma karena satu dan lain hal, penyesuaian dengan pandemi dan lain-lain. Karena gini, sejak pandemi ini semuanya kayak ngeriset harganya. Iya. Kalau yang saya alami nih ya, harga kayak meriset. Kayak karena wedding pun jadi lebih kecil ya. Kalau dulu kan wedding grande semua. Beda ya. 2.000 tamu, 1.500 tamu, 1.000 tuh udah sedikit. Kalau sekarang kan 200, 300, 100 gitu kan. Weddingnya mengecil, budgetnya mengecil, ya kita adjust. Nah, bagaimana cara saya adjust adalah saya kurangin outputnya. Oke, menyesuaikan berarti. Menyesuaikan. Ya? Jadi walaupun misalnya harga saya misalnya turun sampai ke 48, itu pun karena outputnya saya kurangin banyak. Oke, ya gitu. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar juga ya. Betul. Memberikan outputnya, Betul. sesuaikan ya. Betul. Lo setuju nggak kalau gue bilang
sebenarnya nggak ada murah dan mahal foto itu. Betul. Yang penting adalah layak atau enggak. Betul. Yang kita kerjakan Betul. sesuai nggak? Setuju. Bener ya? Iya. Karena gue males banget perdebatan sampai sekarang tuh nggak bisa habis ya tuh murah lah apalah. Sebenarnya kalau emang dia cuma motret yang nggak ribet atau apa, kalau harga sesuai ya udahlah. Itu kembali lagi ke fotografer untuk mencapai apa ya kan? Jadi gue udah tahu harganya, gue harus nabung nih. Nggak, bukan. Spesial kalau buat Mas Pramono. Berarti lu berdoakan itu. Oke, nah. Di momen, ada nggak sebuah momen nih lu tuh merasa bersyukur gue udah di level yang seperti ini? Ada, pasti ada lah. Lu inget nggak siapa orang yang paling berjasa hingga lu menjadi saat ini sekarang? Wah, banyak banget orang yang berjasa. Ya, mentionnya siapalah yang paling kena banget di hati, lu nggak bakal lupa. Kalau dari awal-awal pertama kali belajar itu ada namanya Brian. Nah, dia tuh yang hire saya pertama jadi freelance wedding. Kalau itu saya masih shoot pre-wedding karena kan saya basicnya adalah hunting, foto hunting. Nah, kalau foto hunting kan pre-wed tuh gampang ya. Betul. Nah, kalau wedding kan kita ngomong momen, saya dulu takut. Takutnya saya ketika saya ambil klien dulu gitu ya, saya ambil klien wedding, saya nggak bisa fotoin semuanya atau kelewat momennya atau Belum apa. paham selanya. Iya, nah saya takut kan. Nah, waktu itu dialah si Brian Inal emang hire saya sebagai freelance di wedding. Brian ya. Ah, dari disitulah saya belajar. Sama ini, kenal Hendy DC nggak? Sempat kenal nggak? Kurang bener kayaknya. Nah, ada dulu fotografer, tapi dia kayak udah retired sebagai pensi sebagai fotografer, udah pindah ke bisnis lain. Nah, dulu saya juga banyak diajarin sama dia gimana cara waktu itu awal-awal mula prewedding ke Singapura lagi rame kan, saya tanya-tanya dia ke Singapura gimana, terus dia bikin album gimana, dia gaun dari mana, makeup gimana, dia ajarin semua ke saya. Lu udah masih komunikasi sekarang sama mereka? Komunikasi secara langsung enggak, cuman ya masih temenan di Instagram, di Facebook. Berarti dalam dunia ini kalau kita sudah sukses sebaiknya juga ingat juga ya Oh iya dong. sama siapa yang. Iya. Tapi gue seneng banget ketika ada orang kayak tadi tuh, sama aja kan kayak memberikan sebuah insight, masukan biar lu juga tahu, paham ya. Berarti nggak pelit dong mereka tentang ilmu. Enggak, iya. Kan orang macam-macam ya, ada yang pelit, ada yang nggak pelit ya. Kita yang pelit ya udah kita cukup tahu aja. Cukup tahu, Ya, iya. Oke. Lu mau bilang apa kalau dia nonton? Ya intinya ilmu ya, kita kalau kayak saya pribadi nih ya, saya punya ilmu. Saya kalau misalnya orang tanya-tanya pun saya akan jawab gitu. Tapi kalau mungkin kalau di luar workshop kalau tanya terlalu banyak, saya kan juga punya kerjaan lain. Jadi saya nggak bisa jawab terlalu banyak gitu. Tapi saya juga nggak yang simpan, karena disimpan juga buat apa gitu loh. Kita mau dibawa mati atau gimana gitu loh. Repot, kan? Iya, nggak jadi sia-sia, malah saya pengennya kan sekarang juga udah nggak muda-muda banget lagi ya kan. Semua baik sumber lah ya. Betul. Belajar. Udah waktunya tuh kita harus sharing. Kalau ya bisa dibilang udah masuk tahap-tahap senior lah sekarang nih ya kan. Jadi udah waktunya harus sharing, udah harus bagi Yang skill muda. kita. Iya, udah mulai tongkat estafet itu sudah mulai mau diserahkan nih gitu loh. Iya, gua suka banget. Jadi, nah ini udah mulai closing nih. Gimana menurut lo gini, cara apa sih hal yang harus kita lakuin biar nggak lemah ngadepin situasi yang suka bikin kita baper dan lain-lain? Baper dalam hal apa nih? Ya, biasalah, aduh, job gue sepi banget, ini job gue ditawar mulu, udah gitu gue motret pulang bawa hikmah doang. Apa nih supaya biar lu nggak lemah kayak gitu nih? Gini, ditawar itu wajar. Saya juga sering banget ditawar. Dan kalau memang menurut saya orang ini memang udah tradisi orang Indonesia itu tawar menawar itu normal ya. Dan buat beberapa orang kalau mereka berhasil menawar itu mereka merasa accomplish, ada sesuatu pencapaian yang kesuksesan yang mereka raih. Ya udah nggak apa-apa. Selama kita masih ada profit, kita masih oke, ya udah. Saya pun nggak sekeras itulah gitu loh. Kalau memang ini nggak apa-apa gitu loh. Cuman intinya kita harus punya value. Hal yang pertama yang saya bangun dulu ada value-nya saya. Ketika saya mulai foto, saya di-compare nih sana sini segala macam. Kayak saya nggak dipercaya lah, nggak punya kantor. Saya bilang, saya pernah punya klien waktu itu, klien ketiga apa keempat saya gitu.
Saya kan belum punya kantor, ya kan? Ditanya, ya ntar kalau ada apa-apa gimana gitu kan? Ya. Oh, saya bilang memang saya nggak punya kantor, saya keluarin KTP saya. Saya bilang, nih KTP saya, ini saya tinggal di sini. Kamu kalau ada apa-apa, kamu bisa cari saya di sini. Dan saya nggak akan mungkin makan uang, waktu DP-nya antara 3 juta DP-nya. Saya nggak akan makan uang kamu 3 juta ini. Kalau saya makan uang 3 juta kamu ini sekarang, saya akan kehilangan miliaran di belakangnya. Saya kalau dipikir saya pede juga sih waktu itu ya, kepedean banget. Tapi ya nggak, kita harus punya harga diri karena kita memang basic kita lah, kita jujur gitu kan. Jadi waktu itu saya gituin dan kliennya langsung ya karena dia kaget juga kali saya kayak gitu, akhirnya dia DP gitu. Nah intinya waktu itu tuh di compare segala macam semua pernah, akhirnya pokoknya intinya yang saya bangun pertama adalah value-nya saya. Saya nggak masalah di compare, saya nggak masalah ditawar, saya nggak masalah nggak di trust, tapi saya pelan-pelan saya build semua itu. Saya build karakter saya build kredibilitas saya build, saya punya branding. Nah once itu udah ada, saya udah set harga saya segini. Kalau kamu mau tawar, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa ditawar, tawarnya maksimal segini. Lewat dari sini, maaf saya nggak bisa. Ada sebuah batas di bawah. Betul. Nggak, lu pernah nggak kesel banget nih sama fotografer di genre lu? Tapi keselnya positif. Pernah. Kesel banget. Kesel sampai sekarang pun masih kesel. Gitu. Orangnya ada. Orangnya ada, cuma nggak di sini. Karena kan aku punya style ini lebih ke luar ya. Yeah. Jadi fotografer yang jadi idola aku tuh kebanyakan fotografer luar. Jadi lu kesel karena dia jago banget gitu. Kesel karena jago banget. Karena kesel yang lain. Fotonya sampai sekarang nggak kepikiran gimana. Oh iya, keren. Iya. Boleh mention nggak namanya siapa? Namanya Cavalio. Cavalio, orang Eropa tuh. Aku nggak tahu pasti, yang pasti dia di Amerika, tapi aku nggak tahu Amerika atau Kanada. Iya. Cuman dia jago banget, parah jagonya. Jadi ada satu foto tuh yang dia pakai referensi, tapi kok bisa kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak kepikiran. Kalau yang lain-lain kan jago, kita lihat momennya memang kayak momennya kayak decisive moment atau apa, tapi kita tahu cara bikinnya. Bener. Nah yang ini sampai sekarang nggak tahu cara bikinnya. Jadi lu kesel banget sama dia? Kesel. Nah itu udah disebut namanya yang dia keselin, kita cek aja. Ada IG-nya, Cavalio namanya. Cavalio, keren banget ya. Oke, closing, Ndra, menurut lu gimana, Ndra? Apa yang anti lemah-lemah lakukan ini buat para fotografer ya? Bagus dong pastinya. Jadi kalau saya perhatiin nih dari awal anti lemah-lemah ini kayak Mas Pramono ini kayak berusaha merangkul fotografer Indonesia supaya percaya diri, supaya lebih punya value ya. Jangan jual diri lah gitu, jangan jual diri seenaknya gitu. Maksudnya kita tuh semua punya value. Kita jangan mau diatur sama market gitu ya. Karena gini lah, kita kan pengen pekerjaan fotografer ini bisa jadi pekerjaan normal selayaknya pekerjaan yang lain. Dan kebanggaan juga. Kebanggaan ya? Bisa untuk benar-benar bisa untuk jadi menafkahi keluarga, bisa mapan lah dari pekerjaan ini gitu loh. Gitu. Oke. Gue sekarang jadi kesel sama lo ya. Itu keren banget sih. Oke, thank you banget Dra waktunya. Pesan terakhir Dra buat yang ini, gue lebih seneng kalau kita merangkul yang lagi baru mulai. Singkat aja nggak, lo bisa kasih tips buat mereka biar makin percaya diri di dunia fotografi pernikahan, khususnya yang muda-muda nih. Intinya ya kayak tadi saya bilang, bangun value dulu. Kalian harus bangun value dulu, baru kalian bisa tentukan market kalian di mana. Baru kalian bisa tentukan harga kalian di mana. Jadi tanpa value ini bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk branding. Jadi nggak cuma skill foto aja gitu. Karena kan banyak nih fotografer yang fotonya simple, clean, mewah, tapi dia mewah. Atau nggak fotonya simple tapi dia punya brand kuat. Ya value dia di brand gitu. Itu bukan hal yang salah. Jadi jangan kita anggap itu sesuatu yang lu fotonya biasa aja kok, tapi jual mahal. Jadinya kayak lebih ke sirik. Betul. Jangan gitu. Kita harus berpikir, kok dia bisa ya bangun brand kayak gitu. Itu kelebihan dia di brandingnya dia gitu. Dan kalau pokoknya setiap kita, kalau kita punya brand value, punya value apapun itu, mau di kreativitas, kayak saya kan kreativitas.
ada yang di brand, ada yang di mana, ya segala macam ya. Ada yang di soft skill, di human skillnya. Dia ketika kayak ada saya punya teman, setiap kali dia hire jadi fotografer, wedding, di wedding yang dia datang itu weddingnya di meriah karena dia kayak badut. Oke, kan lucu. Jadi semuanya ketawa gitu. Itu value dia. Terlepas fotonya biasa bagus nggak bagus, tapi itu value dia yang dia jual gitu. Jadi macam-macam nah. Ya once kamu udah bangun value itu, baru kamu bisa set harga. Dan kamu punya harga sendiri. Makanya lebih baik lo pikirin value supaya kita bisa menjual dan orang yakin karena kita punya value. Seperti yang saya bilang tadi gini, fotografi ini walaupun kita bidang jasa ya, tapi kalau kita nggak punya value, kita jadi bidang jasa yang komoditi. Betul. Ya, kalau udah jadi barang komoditi, kayak kamu beli mie instan di sana, beli mie instan di B, sama aja barangnya. Karena apa yang dilakukan sama dengan orang lain. Nah, perbandingan terlalu banyak. Tinggal mana yang lebih murah. Market tinggal lihat mana yang lebih murah. Nah, foto pun seperti itu. Kalau kamu nggak punya value, nggak punya perbedaan, ya kamu akan jadi barang komoditi. Nah, kalau udah kamu jadi barang komoditi, ya kamu ujungnya jadi perang harga seperti yang banyak terjadi sekarang. Lama-lama pulang bawa hikmah. Nggak bawa uang ya. Tapi lo mau dibayar kelas ya? Nggak mau. Jangan. Nggak mau. Jadi banyak yang komen adalah gua aja beli kamera nggak seikhlas ya. Betul. Ya kan kita beli kamera ya walaupun udah disupport sih. Cuman kan tetap enggak lah. Kita ini pekerjaan kita harus gitu. Punya tadi tuh gua setuju, kita harus punya pendirian juga ya. Betul. Oke. Gila. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Dan gua harap yang nonton ini bisa punya value ke depannya. Amin. Karena bagi gua sekarang di dunia fotografi pernikahan adalah dunia yang paling lagi rame dibahas terus nggak habis-habis, yaitu masalah harga. Betul. Dan kemarin sampai gua postingan gue sih sebenarnya menyindir tapi positif. Sebaiknya tadi sama setuju kita tingkatkan value, jadi lo punya sebuah nilai yang nggak bisa dibanding-bandingin sama orang lain. Iya. Pokoknya keep shooting, nggak usah pakai drama motretnya, bener nggak? Jadi biarlah drama itu di sinetron, lo motret terus aja. Dan yang penting lo jangan lemah, bener kan? Oke, thank you banget. Tapi sebelum kita tutup, ini ada nih ada lampu LED dari Aneka Foto. Wow. Thank you banget supportnya. Nitip buat Bang. Thank you banget nih Aneka Foto. Wah, pas banget, berguna. Udah lama nggak pakai nih. Karena terakhir pakai yang udah rusak kan. Udah rusak, terus belum beli lagi. Wah, pas ya momennya. Banget dapat. Thank you banget Aneka Foto, dan mungkin terbuka bagi rekan-rekan lain yang mau support Anti Lemah Podcast ini. Besok ngasih motor Mio atau Vario ya, kita tunggu. Oke, salam dari saya, jangan pernah lemah dan pastikan Anda selalu berkreasi dengan jujur.